Nabi Ilyas ini adalah turunan keempat dari Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, Nabi Ilyas ini tinggal di lembah sungai Yordania. Kisah Nabi Ilyas alaihi salam ini berawal dari kisahnya Nabi Ilyas alaihi salam, yang mana Nabi Ilyas alaihi salam ini bersembunyi di rumah Nabi Ilyas alaihi salam. Kenapa Nabi Ilyas alaihi salam ini harus bersembunyi? Ada yang tahu? Karena mau dibunuh sama kaumnya. Betul sekali. Sini Lutfia. Ya. Oke. Nah, itu kenapa Nabi Ilyas ini bersembunyi? Karena Nabi Ilyas ini dikejar oleh pasukan Bani Israel. Nah, kenapa pasukan kaum Bani Israel ini mengejar-ngejar Nabi Ilyas? Ada yang tahu? Karena apa? Karena Nabi Ilyas ini menentang dan meluruskan perbuatan Raja Ahab. Karena Raja Ahab ini menyembah berhala Baal, ya. Jadi Raja Ahab ini sangat marah sehingga memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Ilyas alaihi salam. Kebetulan Nabi Ilyas alaihi salam ini bersembunyi di rumah Nabi Ilyas alaihi salam. Pada saat itu Nabi Ilyas alaihi salam masih berumur remaja. Beliau tidak bisa apa-apa karena beliau diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit yang sangat berat. Meskipun sudah berusaha untuk berobat, tapi penyakit Nabi Ilyas ini tidak kunjung sembuh. Nah, setelah kedatangan Nabi Ilyas alaihi salam ini, Nabi Ilyas ini disambut dan dijamu dengan sangat baik oleh keluarga Nabi Ilyas. Sehingga kebaikan dari keluarga Nabi Ilyas ini, Nabi Ilyas menemui Nabi Ilyas yang sedang terbaring sakit, dan beliau mendoakan untuk kesembuhan Nabi Ilyas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Nah, setelah itu, karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ilyas ini disembuhkan dengan total dari semua penyakitnya. Luar biasa ya, dengan doa itu ya. Kalian jangan pernah berhenti berdoa, karena doa satu-satunya jalan untuk mengungkapkan apa yang kita inginkan kepada Allah. Tidak dikasih apa yang kita minta, tapi Allah akan memberikan yang lebih baik dan yang terbaik untuk kita, ya. Nah, setelah itu Nabi Ilyas ini sembuh, sehingga Nabi Ilyas ini sangat mengagumi dan terheran-heran atas apa bakat yang dimiliki oleh Nabi Ilyas alaihi salam. Sehingga setelah itu Nabi Ilyas ini mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ilyas alaihi salam. Apa? Nabi Ilyas alaihi salam ini kan berdakwah ya. Sehingga Nabi Ilyas ini mengikuti kemanapun Nabi Ilyas alaihi salam berdakwah, ya.
Selain mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas ini mempelajari semua ilmu yang diajarkan, yang dimiliki oleh Nabi Ilyas alaihi salam, kayak gitu. Jadi dipelajari sehingga bisa dikatakan dimanapun ada Nabi Ilyas, maka di situ ada Nabi Ilyasa, kayak gitu. Sehingga Nabi Ilyas ini mengangkat Nabi Ilyasa sebagai putranya sendiri, gitu. Nah, Nabi sudah banyak sekali rintangan yang dirasakan oleh Nabi Ilyasa bersama Nabi Ilyas ketika berdakwah mengajarkan agama atau ajaran Nabi Ilyas, ya, mengajarkan agama Allah, gitu. Jadi sudah banyak banget pengalamannya, caciannya, makiannya. Jadi terbentuklah kesabaran, kekuatan dari diri Nabi Ilyasa sendiri, gitu. Sehingga pada Nabi setelah wafatnya Nabi Ilyas alaihissalam, diangkatlah Nabi Ilyasa sebagai nabi penerus dakwahnya Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa ini diberikan untuk membenahi kembali akidah Bani Israel yang telah melenceng dari ajaran Nabi Ilyas alaihi salam, gitu. Yang memang pada dasarnya ketika Nabi Ilyas alaihissalam ini masih hidup, sudah banyak kaum Bani Israel yang sudah beriman dan menjalankan perintah Allah. Tetapi semuanya berubah ketika Nabi Ilyas alaihissalam ini wafat, kayak gitu ya. Sehingga pada suatu hari Allah itu murka kepada Bani Israel dan mengirimkan azabnya. Apa azabnya? Azab yang dikirimkan Allah untuk Bani Israel apa? Kemarau panjang, betul. Siapa lagi tadi yang jawab? Oke. Nah, tadi azab yang Allah turunkan adalah kemarau yang sangat panjang. Sehingga Nabi Ilyas ini tidak henti-hentinya mengajak kaum Bani Israel untuk bertaubat, untuk memohon ampun kepada Allah. Tidak henti-hentinya. Tetapi kaum Bani Israel ini hanya menyepelekan, menghina, bahkan mengancam Nabi Ilyasa itu akan dibunuh, ya, akan dibunuh. Tetapi Nabi Ilyasa ini tidak takut dan tidak gentar oleh ancaman Bani Israel. Nah, setelah itu untuk meyakinkan hati kaum Bani Israel, Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Ilyasa. Itu adalah menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, itu mukjizat yang Allah berikan, sehingga apa yang diusahakan oleh Nabi Ilyasa ini tidak sia-sia, karena sedikit demi sedikit kaum Bani Israel ini kembali beriman, bertaubat, dan menjalankan perintah Allah. Nabi Ilyasa ini wafat pada umur kurang lebih 90 tahun dan tidak dikaruniai anak, ya. Tetapi penyebaran agama Islam ini tidak berhenti pada Nabi Ilyasa alaihissalam saja. Allah mengangkat nabi-nabi yang lain. Untuk berkisah hari ini sudah cukupkan sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmahnya dari cerita ini.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dimaafkan nggak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.